Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan rombongan. Yang kami hormati Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kabag Program Data dan Organisasi. Yang kami hormati Dandim 1415 Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para peserta rapat koordinasi evaluasi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari ketua dan anggota Divisi Perencanaan dan Data, Kasubag Program dan Data, serta operator dan admin Sidali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya untuk melaporkan laporan pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang dilaksanakan di Selayar selama 3 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 11 November 2022 yang bertempat di ruang pola kantor Bupati. Dasar pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh peraturan KPU Provinsi, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyemangatkan persepsi tentang penanganan daftar pemilih setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap periode kemarin, sehingga hasil dari daftar pemilih pindahan yang akan kita bahas pada rapat evaluasi ini bisa kita memperbaiki data selanjutnya. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi pada malam hari ini yaitu terdiri dari peserta dari tim Datin dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta ketua dari 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang melaksanakan pilkada serta anggota yang menangani divisi perencanaan dan data serta Kasubag Program dan Data dan operator dan admin Sidali. Adapun anggaran pada kegiatan ini yaitu bersumber dari masing-masing anggaran hibah APBD dari 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Lewat laporan ini saya juga ingin mengucapkan, kami dari panitia ingin mengucapkan ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Selayar atas
sedang melaksanakan pilkada. Semoga apa yang Bapak Ibu telah lakukan pada kali ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari laporan ini, semoga setelah rapat koordinasi evaluasi selesai, Bapak Ibu bisa menikmati keindahan dari Selayar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penyelenggara teknis kepada Bapak Nadar Jamaluddin, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Yang kami hormati, kami banggakan anggota KPU RI Pak Firian Asis yang sementara live virtual. Yang kami hormati ketua dan anggota komisioner Provinsi Selatan yang hadir, ada Pak Faisal selaku ketua dan 2 komisioner Provinsi Selatan. Yang kami banggakan Pak Bupati dan jajaran Forkopimda, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, ketua dan anggota beserta rombongan KPU 12 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang hadir. Karena masih banyak sambutan setelah ini, saya kira yang pertama saya ingin sampaikan adalah terima kasih KPU Provinsi Selatan memilih Selayar dengan kepercayaan. Semoga kegiatan yang berkualitas, dan tentunya kualitas itu akan bisa kita pastikan jikalau maksimal kontribusi kita. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih Pak Bupati dan jajarannya atas apresiasi dan respon serta penyambutan yang diberikan kepada kami selaku penyelenggara kegiatan pada saat ini. Teman-teman sekalian, 11 kabupaten kota dan rombongan, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi optimal dalam kegiatan ini, dan khususnya kami tuan rumah tidak mengecewakan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal sampai selesai acara. Lebih awal kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar. Terakhir, saya kira menurut hemat kami ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah secara teknis kita telah mengamankan proses tahapan sampai kemudian pada agenda ini malam, dan kita akan selesaikan 2-3 hari. Yang kedua, secara substansial saya kira adalah ikhtiar kita keluarga besar KPU Sulawesi Selatan untuk memberikan kontribusi maksimal dan memastikan kualitas pilkada Sulawesi Selatan kita bisa raih. Itu semua karena kerjasama kita, kerja integritas kita, dan kerja bermartabat kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas apresiasi kita semua. Terima kasih atas kontribusi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan selamat datang oleh PGS Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Haji Asriadi Sulaiman, SIP MSI, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Firian Asis, Komisioner KPU Republik Indonesia. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi
komisioner yang hadir di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak yang mewakili Dandim, Bapak yang mewakili Kapolres, para anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Ketua KPU Kepulauan Selayar, Bapak yang mewakili Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, tamu undangan dari 12 kabupaten kota penyelenggara Pilkada tahun 2020, teman-teman saya, para pimpinan OPD, serta Pak Asisten Tata Praja yang sempat hadir bersama saya, seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada malam hari ini, serta media dan LSM yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat dipertemukan di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tempat ini banyak keberkahan yang didapat. Saya dalam waktu lebih dari 40 hari menjabat sebagai pejabat sementara Bupati Selayar merasakan betapa dekat dengan pimpinan OPD, para asisten, staf ahli bupati, termasuk dengan Forkopimda. Di sini banyak dirumuskan beberapa kebijakan-kebijakan yang nantinya untuk membantu kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar pada masa yang akan datang. Demikian pula bersama dengan Ketua KPU Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, di sini juga dirumuskan beberapa tujuan-tujuan mulia yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memilih pemimpin pada tanggal 9 Desember 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Kepulauan Selayar ini memiliki luas lebih dari 10.000 km penjuru sangkar, yang mana sepertiganya ada di pulau ini, ya. 6 kecamatan berada di pulau, saya ulangi, 6 kecamatan berada di daratan dan 5 kecamatan berada di pulau. Dari jadwal yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, ini merencanakan akan mengajak teman-teman dari 12 kabupaten kota untuk melaut bersama dengan Pak Ketua KPU dan komisioner lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, seperti yang disampaikan Pak Ketua KPU tadi, bahwa Selayar dipilih untuk menjadi pemutahiran daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan, sehingga nanti sekembalinya dari Selayar ini 12 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilu kada ini sudah dapat merumuskan, inilah barangkali yang akan memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, Selayar masa lalu merupakan jalur persinggahan, jalur rempah dari Eropa sampai ke timur Indonesia. Namun dalam perjalanan ke timur Indonesia ini tentu tidak semulus yang dibayangkan, baik dari Pulau Kumba menyeberang ke sini ataupun dari Goa menuju ke sini. Terkadang ada gangguan. Inilah tempat untuk berlindung bagi para pencari rempah ini adalah Selayar, sehingga mereka mampir di Pulau Selayar ini untuk beristirahat dan memohon doa supaya badai itu yang ada di laut terutama dapat berlalu. Potensi Kabupaten Kepulauan Selayar ini dari perkebunan lebih banyak, terutama tanaman kelapa, sehingga teman-teman dari kabupaten lain yang 11 kabupaten itu ketika berada di Selayar, mulai dari bandara maupun dari pelabuhan penyeberangan Bira Selayar ini, dapat melihat di pesisir pantai di sekitar rumah masyarakat banyak pohon-pohon kelapa. Namun tantangan buat kita di Selayar ini, bagaimana pemanfaatan kelapa ini tidak hanya untuk dijadikan kopra dagingnya, daging kelapa itu, namun mulai dari sabut, batok, batang kelapa, termasuk daunnya, ini dapat dimanfaatkan ke depannya. Semoga saja kepala daerah
yang nanti akan dipilih pada tanggal 9 Desember dapat memajukan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya juga mohon maaf karena tidak memakai resmi seperti Pak Ketua KPU, tapi ini sebenarnya Pak Ketua KPU Provinsi Sulsel ini apapun acaranya begini kayaknya beliau, ya. Jadi dia tidak suka pakai jas, ya. Karena Selayar ini daerah pantai, jadi saya bergaya begini. Saya mohon maaf, saya mau membawa relax sedikit acara, sama juga dengan saudara-saudara saya dari Tanah Toraja barangkali maupun Toraja Utara. Saya yakin juga tidak bisa dengan suasana seperti ini karena sama. Selayar juga akan berusaha mengejar Tanah Toraja terkenal dengan dunia pariwisatanya. Ini adalah target Selayar tahun ini dan semoga terwujud di tahun 2021. Selayar kita upayakan masuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Perhatian Provinsi Sulawesi Selatan dan perhatian pemerintah pusat sudah sedemikian besarnya, antara lain perbaikan pemanjangan landas pacu bandara, ya, sehingga sekarang ini pesawat yang datang di Selayar hampir tiap hari, ya, tidak ada waktu atau hari yang kosong tidak ada pesawat. Karena sama dengan Tanah Toraja, bandara yang ada di Selayar ini juga ikut disubsidi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga setiap hari ada 2 maskapai yang masuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Teman-teman sekalian serta undangan yang saya hormati, kita berharap dengan acara ini kita dapat melahirkan daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan yang sudah fix, sehingga betul-betul ketika memasuki minggu tenang dan masa PJS saya bersama dengan 8 PJS lain itu berakhir, suasana pilkada betul-betul memasuki minggu tenang. Tidak ada lagi orang yang protes dengan pemilih-pemilih yang sudah disajikan oleh teman-teman kita di KPU. Harus dihargai kerja-kerja komisioner yang menangani daftar pemilih, karena jauh ini sampai di Selayar hanya untuk membahas daftar pemilih. Berapa lelahnya kita sampai di Selayar, namun karena kejelian KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang membuat acara ini sedemikian rileks, ada di darat, ada di laut, dan beberapa kawasan wisata di Selayar akan dipersaksikan oleh teman-teman kami di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di hadapan 11 rekan-rekan kabupaten kota lainnya yang akan menyelenggarakan pilkada. Banyak potensi lain yang perlu saya cerita tentang Selayar, namun karena ini saya lihat waktu juga sudah melewati jam, apalagi sahabat saya Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak setiap harinya fit seperti Pak Kepala Kesbang Selayar, ya ini. Karena Pak Kepala Kesbang Selayar ini meski kakak buat saya, tapi lebih fit dari Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memilih Selayar sebagai tempat untuk rapat koordinasi, dan sekaligus saya persilahkan belanja kuliner yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar supaya ekonomi masyarakat Selayar bergerak meninggalkan masa-masa pandemi COVID. Dan insya Allah selama di Selayar tetap menggunakan masker meskipun Selayar sudah berada di zona kuning, ya, lebih maju dibanding daerah-daerah yang ada di dataran Sulawesi Selatan. Dan kita berharap ke depan mungkin 1 minggu, 10 hari ke depan kita sudah berada di jalur zona hijau, sehingga kita mengurangi aktivitas yang berkerumun dapat kembali menyatu menyelenggarakan acara, karena banyak yang tidak heboh selama masa pandemi COVID ini. Antara lain kita menikah, kita hanya mengundang sekian banyak orang, padahal menikah itu adalah hal yang sakral dan perlu dipertontonkan ke banyak orang bahwa Pak Komisioner KPU ini sudah menjadi milik orang lain ataupun siapa, ya, seperti itu. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf jikalau sejak kedatangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sampai dengan kembalinya 2 hari ke depan dari Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada hal-hal yang kurang. Saya berharap itu dibuang saja di pelabuhan Pamatata, ya, dan itu juga
sedang dibuang di Bandara Haji Arifala sehingga tidak dibawa menjadi cerita yang kurang tentang Selayar di daerah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Faisal Amir dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan pimpinan KPU Republik Indonesia Bapak Firdin Aziz yang sempat hadir dengan virtual. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, tetangga saya PJS Bupati Selayar sekaligus Kepala Kisbah Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau mitra kami dan paling banyak membantu kami. Kalau insya Allah pilkada 12 kabupaten kota ini sukses, beliau punya bagian dalam suksesnya. Yang saya hormati, yang saya banggakan bapak-bapak dari Forkopimda Kabupaten Selayar, maaf atas KPU Sulawesi Selatan yang mewakili, Kepala UPD yang sempat hadir, Bapak sekalian, saudara-saudara saya ketua dan anggota KPU 12 Kabupaten Kota yang pilkada, ada di sini ketua KPU 12 Kabupaten Kota dan divisi data dan informasi, kemudian para kasubag dan operator sudari, serta para panitia teristimewa, teman-teman ketua, anggota dan sekretariat KPU Selayar yang telah begitu hebat menyiapkan acara ini. Alhamdulillah pada malam hari ini menurut kami penyambutan yang luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dan ini suasana baru. Seingat saya di masa saya menjadi KPU Sulsel kurang lebih ini sudah hampir 7 tahun lebih. Ini untuk pertama kalinya KPU Sulsel membuat acara di Kabupaten Selayar. Kalau ini terobosannya kalau sedikit. Kawan-kawan sekalian, memang jadi kalau tadi Bupati, kepala desa memang sudah di Bupati, saya Bupati. Kalau tadi Bupati mengajak kita untuk berbelanja di Selayar, itu bagian untuk menggerakkan ekonomi. Saya ingin menyampaikan bahwa di tengah pandemi kita melaksanakan pilkada. Di saat orang beribadah disuruh kembali ke rumah, di saat orang sekolah disuruh kembali ke rumah, disuruh pilkada harus dijalankan. Ternyata di balik itu pilkada karena pandemi ini langsung menghentikan proses ekonomi atau roda ekonomi. Maka ternyata pilkada ini yang justru mendorong stimulasi ekonomi di Indonesia. Bapak sekalian, hari ini juga kami datang ke Selayar ini adalah bagian. Ini kalau bicara soal ekonomi properti, kami datang ke sini 12 kabupaten kota, kalian 4 orang datang ke sini, ya pasti nginep di hotel yang ada di Selayar, maka uang kembali beredar ke Selayar. Maka itu bagian-bagian dari proses untuk menggerakkan ekonomi sesungguhnya. Bapak sekalian, itu bicara ekonomi, karena itu proses tepat. Saya bicara pilkada saya. Pilkada 2020 ini saya kira kita paham semua. Hari ini kita berada di tempat ini dengan suasana protokol kesehatan. Memang salah satu protokol pilkada 2020 adalah pilkada kita melaksanakan protokol kesehatan
karena Pilkada 2020 ini kita berada dalam satu era di mana kita lagi kita lagi berada dalam situasi pandemi. Ya Bapak sekalian, memang pandemi ini tidak boleh menghentikan aktivitas kita, tetapi juga kita tidak boleh main-main dengan pandemi. Saya bagian dari orang yang sudah merasakan bagaimana terpapar COVID-19, dan saya meyakini COVID ini tidak perlu ditakuti, buktinya saya sehat sekarang. Jadi kita berpikir saja dengan COVID sambil menjaga protokol kesehatan. Jangan takut dengan COVID, tetapi jangan juga tidak percaya tidak ada COVID. Ada juga orang tidak percaya kalau ada COVID. Ya, saya kira tetap buktinya sudah ada. Saya sudah merasakan, saya pelaku. Kita percaya, tetapi tidak perlu ditakuti. Kita laksanakan pilkada dengan baik. Kita jangan terpengaruh bahwa takut sama COVID. Saya kira kawan-kawan sekalian, DPT adalah salah satu bagian penting dalam pilkada, dalam pemilu dan pilkada. Proses pelaksanaan tahapan untuk pemutahiran data pemilih atau bagaimana menghadirkan DPT yang akurat adalah proses yang sangat panjang. Dan DPT ini, Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa salah satu sumber, ya kalau dalam tanda kutip, sumber bagian dari masalah itu adalah DPT dalam pilkada. Makanya kawan-kawan sekalian, dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, kita telah terus memperbaiki kualitas daftar pemilih kita. Hari ini DPT sudah ditetapkan, tetapi kita melakukan evaluasi, dan ke depan kita akan bicara soal daftar pemilih pilkada. Karena kita ini mendata manusia, mendata makhluk hidup, mendata makhluk tidak hidup saja, makhluk mati saja sulit, apalagi mendata makhluk hidup yang dinamis begitu luar biasa, sehingga ada saja dinamika yang terjadi dalam proses DPT ini. Ya Bapak sekalian, DPT adalah bagian penting karena dari pemilihlah yang akan kita fasilitasi untuk akan hadir pada tanggal 9 Desember 2020. Sesungguhnya pemilu ini lahir karena ada pemilu. Makanya ketika bicara soal demokrasi, kedaulatan rakyat, maka sesungguhnya disifat pemilih. Maka pemilih ini harus kita berikan pelayanan yang baik untuk kemudian punya kesempatan untuk menyalurkan suaranya pada tanggal 9 Desember. Hari ini 30 hari lagi kita masuk hari H, pemungutan suara untuk pemungutan dan penghitungan suara untuk pilkada 2020. Karenanya saya kira ini kita berada dalam puncak kesibukannya untuk KPU. Kita semua divisi, semua aktivitas sekarang dalam puncak-puncaknya. Divisi teknis hari ini melakukan rapor, juga lagi rapor di Jawa Barat untuk mempersiapkan pemungutan. Divisi logistik mempersiapkan logistiknya. Dan di tengah pandemi ini kita menyiapkan logistik bukan sekedar logistik pemilu, tetapi kita juga mempersiapkan logistik protokol kesehatan atau APD. Maka bertambah pekerjaan kita kawan-kawan sekalian. Makanya biaya pemilu bertambah dengan pandemi ini. Karenanya tentu kesibukan kita juga bertambah. Dan hari ini juga adalah masa kampanye. Kampanye sekarang lagi puncak-puncaknya, teman-teman lagi mempersiapkan debat calon bupati di daerah masing-masing, sementara harus mengurusi logistik yang luar biasa, harus mengurusi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, harus mempersiapkan daftar pemilih pindah. Makanya kawan-kawan sekalian, pada puncak kegiatan ini saya senantiasa berpesan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya konsistensi pada nilai-nilai etika yang dibangun di KPU. Kawan-kawan sekalian, di KPU itu karena ini sudah hari-hari terakhir, bukan hari-hari terakhir, hari menjelang pemungutan suara.
kita akan semakin banyak mungkin tekanan, kita akan semakin banyak godaan, maka bentengi diri teman-teman, bentengi dalam hal harus semakin memperkuat komitmen kita, konsistensi kita dan integritas kita untuk mengawal pilkada ini berjalan secara baik. Karena menurut saya pilkada ataupun pemilu muaranya pasti selalu di KPU. Maka kalau KPU-nya kuat, maka pasti proses pelaksanaan kegiatan pemilunya akan juga berjalan dengan baik. Tidak ada kebocoran-kebocoran yang bisa terjadi kalau KPU bisa membentengi diri. Maka kita dituntut untuk bekerja dengan cermat, kita dituntut untuk bekerja secara profesional, dan kita dituntut untuk bekerja secara berintegritas. Makanya kawan-kawan sekalian, jadikan kesempatan ini di mana pilkada di tengah pandemi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kita mengukir sejarah bahwa kita menyukseskan pilkada di tengah pandemi. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang saya kira luar biasa pelayanannya, penyambutannya, dan andai kan Pak Bupati ini yang memimpin sampai 5 tahun mungkin saya tidak tahu. Dan teman-teman KPU Selayar, terima kasih sudah memfasilitasi dengan baik. Saya juga ingin Pak Bupati, terima kasih. Di kamar saya juga dikawal Satpol PP. Sehingga saya sepanjang saya berada di kabupaten manapun itu belum pernah dikawal Satpol PP. Jadi mungkin karena PJS Bupatinya saya betul teman saya. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mempunyai saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini rapat koordinasi evaluasi DPT dan persiapan DPPH 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk pemilihan serentak lanjutan pada hari ini tanggal 9 November 2020 saya nyatakan dibuka dengan peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, arahan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Koordinator Divisi Data dan Informasi, Bapak Pirian Aziz, yang disampaikan melalui daring. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SS. Pak Muslimi, Pak Faisal, apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar, tolong teman-teman tangannya diangkat semua. Oh, terdengar. Baik, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bapak Ibu Divisi Perencanaan dan Data serta operator KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya sambil angkat tangan semuanya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mohon maaf tidak bisa hadir langsung ke Pulau Seraya karena memang saya ditugaskan oleh Ketua KPU RI ke Bandung pada rapim persiapan pilkada yang dihadiri oleh Pangdam dan Kapolda serta juga oleh seluruh ketua anggota sekretaris KPU se-Jawa Barat.
sehingga karena tugasan oleh ketua saya hadirkan. Namun demikian, alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi seperti ini. Saya langsung saja menyampaikan beberapa poin. Sebenarnya kemarin pada saat kita bertemu di Maluku, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini, yaitu gerakan mendukung untuk pilkada serentak 2020 Selatan. Saya langsung poin selesaikan. Jadi pemilih itu karena ini hak konstitusional negara, sekaligus juga saya pernah bosan menyampaikan dengan kita membantu perkembangan KTP elektronik, bahkan tidak perlu sampai dengan percakapan. Tapi KTP elektronik dimiliki oleh masyarakat, khususnya pada saudara-saudara kita yang minim akses pada administrasi kependudukan, maka kita sudah membantu saudara-saudara kita yang sudah mampu untuk ada semua kepada mereka. Karena dari para saya sebagai musuh yang sama sekali, mereka adalah orang-orang yang sudah kekurangan. Tidak lain saya menyatakan ini sebagai bentuk panggilan kemanusiaan untuk menolong kita sebagai dampak dari kerja-kerja kita. Jadi jangan dipahami serta-merta kerja-kerja kita hanya untuk pemenuhan hak pilih warga negara. Itu wajib, namun ada dampak dari kegiatan tersebut yang insya Allah akan dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ketua anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu Kabupaten Kota, saya langsung sampaikan, sejak minggu lalu saya meminta teman-teman David melakukan pengecekan secara detail laporan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemilih utama. Hasilnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan, data yang kami terima menunjukkan sebanyak 134.514. Total DPT 3.653.644. Tadi saya sudah sampaikan kepada Presiden, dari hasil pengecekan kami dengan cara membandingkan 2,7 juta atau pemilih yang menggunakan KTPL dengan DPT yang sudah dapat KTPL sudah ditemukan semua padahalnya, kecuali untuk Provinsi Sulawesi Selatan tersisa 41.380. Nah, bahkan ini lebih kecil daripada posisi gubernur di Kabupaten Goa, kalau saya tidak salah. Jadi tinggal 41.000. Besok datanya akan di-share detailnya per kabupaten kota serta bayangannya. Data 41.380 ini yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan. Mohon dengan semangat yang sudah dilakukan pada saat acara kita di Maluku, kita bisa melakukan perekaman KTP elektronik untuk seluruh pemilih, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat beralasan tidak menggunakan hak pilih karena belum lengkap, atau jangan sampai ada warga negara yang tidak hak pilihnya karena belum lengkap. Mohon ini bisa menjadi concern kita. Yang kedua, upaya-upaya apa yang akan dilakukan? Kemarin sudah dilakukan rakor 34 provinsi di Yogyakarta. Dalam waktu dekat, 1 atau 2 hari ini akan disampaikan surat edaran terkait dengan langkah-langkah yang perlu diselesaikan oleh teman-teman. Salah satunya adalah data terakhir yang belum lengkap, tolong dilakukan kembali verifikasi faktual oleh PPKPPS bersama PKD dan Panwascam. Yang muaranya adalah kita ingin memastikan data yang ada di dalam DPT dengan status belum lengkap itu benar orangnya ada, belum melakukan perekaman KTP elektronik, sehingga kita bisa menghindari terjadinya potensi manipulasi data dan sejenisnya itu bersumber dari kita. Nah, ini mohon bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Lebih jauh lagi, mohon digaungkan
gerakan mendukung rekam KTP elektronik untuk Pilkada serentak 2020 dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah bila memungkinkan secara keuangan dan anggarannya ada, aturan yang memungkinkan, lakukan kampanye rekam KTP elektronik, ajakan kepada masyarakat melalui media sosial dan media daring. Diintensifkan, kirim surat binding by address kepada pemilih yang berisi ajakan untuk melakukan rekam. Ini menjadi syarat untuk kita menggunakan nah pilih KNA sehingga bukan hanya menginformasikan pemilih yang menggunakan, sekaligus juga menjadi ajang sosialisasi. Ini maknanya kita bekerja simultan dan sinergis antar divisi. Sudah saatnya kita semua melakukan berbagai aktivitas yang itu berdampak bukan hanya pada satu divisi, tapi sekaligus simultan dengan berbagai divisi. Ini menjadi penting karena beban kerja kita, meskipun awalnya menurut kita tidaklah banyak, namun semenjak pandemi COVID-19, beban pekerjaan kita luar biasa, terutama pada aspek adaptasi teknis. Terlebih lagi nanti Sirekap akan digunakan. Maka berbagai hal yang bisa dilakukan secara efisien mungkin, lakukanlah secara efisien mungkin. Berbagai hal bisa dilakukan secara efisien mungkin, lakukanlah secara efisien mungkin. KPU Kabupaten Kota mohon bisa solid, mohon bisa berintegritas, mohon bisa mendetailkan berbagai hal. Waktu sekarang Amin 29 hari. Tidak lama lagi pilkada akan dilaksanakan. Berbagai persiapan mohon bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam konteks rekam KTP elektronik, maka fokus bisa benar-benar menyusun rencana aksi yang sifatnya teknis operasional dalam waktu kurang lebih 27 atau ulangan hari lagi. Gunakan berbagai cara dengan yang baik, dengan atraktif, misalnya influencer atau selebgram lokal masing-masing. Itu bisa direalisasikan. Lakukan pula upaya koordinasi dengan cara-cara yang tidak konvensional. Bapak Ibu sekalian, mohon gunakan waktu yang ada. Inilah kesempatan kita terakhir menyelesaikan pekerjaan kita. Terakhir Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan sejak pagi, dan kali ini juga saya ingin sampaikan, mohon seluruh dokumen kerja dari awal sampai akhir dihimpun, dibuat softwarenya utuh menjadi sebuah buku. Sebut saja namanya perjalanan data Pilkada serentak 2020, misalnya di Kabupaten Goa, di Kabupaten di ya, dengan misi ada bila setelah pilkada ada pihak-pihak akan menjelang pilkada, ada pihak-pihak yang mempertanyakan sukses dari DPS. Salah satu upaya adalah memang sudah sukses, maka oleh dikenal sehingga ketika Bawaslu menyampaikan sejumlah data dipadatkan, memang sudah siap dengan data itu dan tidak terlalu banyak noise di dalamnya. Itu karena kesiapan kita. Namun gunakan waktu yang tersisa bersiap kembali untuk menyambut waktu pemungutan suara sekaligus juga sebagai hasil. Jangan sampai kasus KPU di Kabupaten Sampang 2018 terulang di Sulawesi Selatan. Mohon Pak Muslimin nanti memberikan materi dan juga mengelaborasi kondisi di Kabupaten Sampang ketika sengketa hasil pemilihan yang salah satu titiknya adalah dari DPT. Salah satu upaya lain adalah dengan mencari di Google. Silakan saya ini kasus di Kabupaten Sampang. Semoga itu tidak terjadi di tempat teman-teman. Misalnya di Kabupaten Baru yang saya tahu ada pasangan calon memiliki titik asli menganalisis DPT teman-teman. Nah, maka bersiap dengan baik, pastikan seluruh dokumen kerja yang sudah dilakukan terekam, tersajikan, sehingga orang akan menilai kita semua sudah bekerja dengan berkualitas dan bisa diperlihatkan kualitas kerja tersebut secara baik, secara mudah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan setelah singkat.
Mohon maaf, tadi saya bertunggu di kamar sejak pukul 8:30 sampai 8:30 di depan laptop, namun karena tadi lalu kemudian sinyal yang hilang, saya khawatir tidak bisa bertatap muka secara daring, namun alhamdulillah ternyata bisa sekarang saya berada di luar kamar. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa selain berikhtiar dengan total, mari kita juga diiringi dengan berdoa secara total. Karena pada akhirnya setelah seluruh ikhtiar kita lakukan, Tuhan jualan yang menentukan kira-kira takdir kita ada di Sulawesi Selatan seperti apa. Mudah-mudahan takdirnya adalah takdir berkualitas, takdir berintegritas, dan sukses. Setelah tanggal 9 Desember nanti, kalau kita bertemu, itu untuk merayakan keberhasilan kita semua. Jangan lupa berkolaborasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sulawesi Selatan, angkat tepuk tangannya sambil di atas kepala. Pak Kaisar, Pak Usmin, terima kasih. Tabe, saya pamit. Assalamualaikum. Acara selanjutnya penutup. Demikianlah seluruh rangkaian pembukaan rapat evaluasi daftar pemilih tetap dan persiapan daftar pemilih pindahan pemilihan presiden tahun 2020 di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sering. Ini kita sering.